Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami dari mata kuliah pembelajaran mesin kelas D, kelompok 4. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Amalia Hasibuan dengan NIM 2023-31048. Dan perkenalkan nama saya Johanna Rutnyada Tepilus dengan NIM 2023-31069. Nah, di sini saya akan mulai dengan menjelaskan untuk perhitungan manualnya dari dataset yang kita punyai. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan di sini dataset kami terdiri dari 7 kolom dan 70 baris data, di mana terdapat 7 kolom data yang kategorikal, yaitu jenis makanan, frekuensi muntah, perubahan berat badan, dan perilaku. Kemudian ada data numerik yang merupakan berat badan, umur, dan juga energi. Nah, di sini, kami lakukan untuk, mengurutkan data agar memudahkan dalam perhitungan EDA selanjutnya. Nah, di sini kita akan masuk dalam perhitungan EDA. Pertama-tama kita akan memeriksa missing value-nya dari masing-masing kolom. Di sini akan digunakan rumus count blank, kemudian kita blok, kolom yang akan dihitung, jumlah missing value-nya. Misalnya sini jenis makanan, maka kita gunakan rumus count blank, kemudian kita blok bagian kolom jenis makanan. Nah, di sini hasilnya adalah 0, menunjukkan bahwa tidak ada missing value dari kolom tersebut. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk setiap kolom, yang ada dalam dataset tersebut, menggunakan rumus count blank. Selanjutnya yang kedua adalah, menghitung statistik deskriptifnya, di mana kita akan menghitung mean, median, min, max, dan juga standar deviasinya untuk kolom berat badan, umur, dan juga energi. Nah, untuk menghitung mean, kita akan gunakan rumus average, kemudian kita, blok kolom yang akan dihitung, yaitu contoh di sini kolom berat badan, kemudian ada kolom umur, dan juga kolom energi. Kemudian untuk menghitung median, kita gunakan data yang sudah diurutkan tadi, di mana kita gunakan rumus sama dengan median, kemudian kita blok data yang sudah, diurutkan. Dilakukan juga untuk kolom umur dan juga kolom kolom energi. Selanjutnya kita akan mengecek nilai minimal dari sebuah kolom data. Di sini kita gunakan rumus sama dengan min, kemudian kita blok bagian data yang ingin dicek, nilai minimalnya. Selanjutnya untuk, max atau nilai maksimal, kita gunakan rumus sama dengan max, kemudian di blok bagian kolom yang ingin dicek datanya. Terakhir untuk menghitung standar deviasi kita gunakan rumus STDEV titik S, kemudian, kita, blok kolom berat badan, atau umur, atau energi untuk mengecek jumlah standar deviasinya. Selanjutnya, di sini ada visualisasi untuk setiap data numerik, contohnya di sini berat badan, kemudian ada umur, dan juga energi. Terakhir di sini ada korelasi, di mana kita akan menghitung korelasi berat badan dan energi, dan juga korelasi antara umur dan energi. Nah, untuk menghitung korelasi kita gunakan rumus korel, kemudian kita blok data berat badan dan data energi. Lalu untuk selanjutnya korelasi umur dan energi, maka kita blok data, untuk kolom umur dan kolom energi. Nah, di sini hasil yang didapatkan adalah minus 0,92 sekian, dan juga minus 0,96 sekian. Nah, di sini karena hasilnya negatif, berarti ketika suatu variabel naik, maka variabel lainnya cenderung turun. Dan juga di sini, korelasinya itu kuat, yang berarti, hampir linear sempurna tetapi berlawanan arah. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke program. Lanjut, saya akan menjelaskan program dari proyek kami. Pada sel pertama ini mengimport library yang dimana digunakan untuk membantu dalam melakukan EDA buat model dan prediksi serta visualisasi. Lanjut ke sel 2 yang dimana tahap pertama adalah akuisisi data, di mana data frame pandas DF dibentuk melalui fungsi pdread CSV dengan membaca data dari berkas bernama atau data bernama datasheet UTS 4 fix CSV. Tahap kedua adalah pembersihan dan transformasi data. Pada kolom berat badan atau kilogram dilakukan modifikasi string untuk mengganti format desimal dari koma ke titik, sehingga data berat badan tersebut siap untuk analisis kuantitatif lebih lanjut. Lanjut ke sel 3, yang dimana penggunaan argumen ini secara eksplisit menginstruksikan fungsi untuk mencakup semua tipe data, baik numerik maupun non-numerik, yang merupakan langkah fundamental dalam pemahaman distribusi dan kualitas datasheet. Lanjut ke sel 4, jadi objek figur matplotlib ini diinisialisasi dengan dimensi spesifik atau fixed size 6,4 untuk menyiapkan canvas plot. Kemudian fungsi SNS count plot digunakan untuk menghasilkan plot frekuensi dari variabel target perilaku yang bersumber dari data frame DF. Jadi ini disebut mempresentasikan distribusi proporsional dari setiap kategori perilaku. Nah, tahap selanjutnya adalah penyempurnaan plot dengan penetapan judul PLT title yang informatif serta
pelabelan sumbu X atau PLT X label dan sumbu Y atau PLT Y label untuk meningkatkan keterbacaan dan interpretasi. Akhirnya PLT SO dipanggil untuk merender dan menampilkan visualisasi yang telah selesai, menyediakan representasi grafis yang jelas mengenai komposisi variabel target. Lanjut ke sel 5. Prosedur ini bertujuan untuk mereduksi dimensi datasheet, yang dimana menghilangkan variabel yang tidak relevan dan memastikan data framesheet secara struktural dengan hanya memuat atribut-atribut yang relevan untuk analisis statistik atau implementasi algoritma. Lanjut ke sel 6, 4 objek label encoder diinisialisasi secara terpisah untuk mengelola pemetaan untuk pada kolom jenis makanan, frekuensi muntah, perubahan berat, dan variabel target. Pada setiap baris kode yang melibatkan feed transform, encoder tersebut terlebih dahulu memetakan feeds kategori unik yang ada dalam kolom yang bersangkutan ke serangkaian bilangan bulat diskrit. Kemudian mentransformasi transforms data string pada kolom tersebut menjadi representasi numeriknya. Dan terakhir menggantikan overwriters kolom asli dalam data frame DF dengan nilai-nilai yang telah terencode. Lanjut ke sel 7, yang dimana di sini mengisolasi variabel prediktor X dari variabel yang diprediksi Y. Lanjut ke sel 8, pada baris pertama ini model klasifikasi spesifik yaitu Gaussian net bias diinisialisasi dan dialokasikan ke variabel model, mempersiapkan untuk pemrosesan data. Selanjutnya metode fit diaplikasikan pada objek model tersebut dengan menggunakan matrix filters yang berisi variabel prediktor dan vektor response target yang berisi label kelas variabel target sebagai argumen input. Lanjut ke sel 9, ya, data frame pandas baru bernama data baru diinisiasi untuk menampung satu instan data yang akan diprediksi. Data kasus tunggal ini secara spesifik disiapkan dengan memastikan bahwa variabel kategorikal seperti jenis makanan, frekuensi muntah, dan perubahan berat diubah menjadi representasi numerik yang konsisten dengan pemetaan encoder. Seperti LE makanan, LE muntah, LE perubahan yang telah dilatih sebelumnya. Melalui metode transform, sementara itu variabel numerik seperti berat badan dan umur dimasukkan sebagai nilai floating point, baru floating point dan integer secara langsung. Terakhir, data frame baru ini dikonfigurasi secara eksplisit agar memiliki skema kolom yang identik dengan matriks fitur atau filters yang digunakan dalam proses pelatihan. Lanjut ke sel terakhir yaitu sel 10. Tahap pertama adalah generasi prediksi, di mana metode predik pada model Gaussian net bias diaktifkan dengan data frame data baru sebagai input, menghasilkan label kelas terprediksi yang masih dalam format numerik terencode. Lalu tahap krusial kedua adalah rekonstruksi label, di mana metode inverse transforms dari objek label encoder variabel target atau LE target diaplikasikan pada hasil prediksi numerik tersebut. Akhirnya, hasil kategorikal dari prediksi pertama hasilnya 0 dicetak ke konsol keluaran untuk mengkomunikasikan diagnosis atau klasifikasi perilaku kucing yang dihasilkan oleh model. Jadi prediksi perilaku kucingnya tersebut adalah aktif. Terakhir kita akan masuk ke perhitungan FPS-nya secara manual. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita menentukan probabilitas untuk setiap atribut. Nah, di sini pertama kita akan menentukan probabilitas untuk atribut jenis makanan, kemudian atribut berat badan, atribut umur, atribut frekuensi muntah, atribut perubahan berat, dan terakhir untuk atribut perilaku. Nah, di sini contohnya yang pertama untuk probabilitas jenis makanan. Nah, kita memiliki 3 jenis makanan, yaitu ikan kaleng premium, kibal ekonomis, dan makanan basah organik. Nah, jumlah kejadian yang dimilih aktif untuk ikan kaleng premium ada 23, kibal ekonomis ada 1, dan makanan basah organik adalah 22. Maka total untuk memilih kejadian aktif adalah 46. Kemudian untuk kejadian mager, untuk ikan premium dan makanan basah organik adalah 0, dan juga kibal ekonomis adalah 24. Maka total untuk kejadian dipilih mager adalah 24. Maka probabilitasnya adalah jumlah kejadian dipilih dan per jumlah atau total dari seluruh kejadiannya. Contohnya di sini untuk aktif adalah 23, per jumlah kejadian aktif adalah 46. Maka probabilitasnya adalah 23/46. Kemudian untuk kibal ekonomis adalah 1/46. Untuk makanan basah organik adalah 22/46. Kemudian lakukan hal yang sama, perhitungan yang sama untuk setiap probabilitas lainnya seperti berat badan, umur, dan lainnya. Maka didapatkan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut.
Kemudian kita akan menghitung untuk nilai dari aktif dan juga mager. Nah, di sini berdasarkan contoh kasus tadi di mana jenis makanan yang dipakai adalah makanan basah organik, kemudian berat badan 3,09, umur 3 tahun, frekuensi muntah sangat rendah, dan perubahan berat badan tetap, akan kita ambil nilai dari probabilitas tersebut. Contohnya sini untuk makanan basah. Untuk aktif dengan makanan basah, maka probabilitasnya adalah 22/46. Kemudian untuk berat badan 3,09, pada probabilitas aktif adalah 4/46, lalu umur 3 adalah, 10/46. Kita ambil nilai-nilai tersebut, kemudian kita kalikan, maka didapatkan hasil untuk aktif itu adalah 0,00006. Kemudian untuk mager dengan kasus yang sama, kita akan ambil contohnya di sini makanan basah, mager adalah 0/24, kemudian untuk berat badan 3,09 adalah 0/24, kemudian umur 3 itu 0/24, kita ambil nilai-nilai tersebut, kemudian kita kalikan dan dapatkan hasil untuk mager adalah 0. Kemudian kita akan menghitung probabilitas untuk aktif, maka kita, masukkan nilai tadi 0,0006 dan juga 0 ke dalam rumusnya, maka dapatkan probabilitas untuk aktif adalah 1 dan probabilitas untuk mager adalah 0. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa klasifikasi untuk kucing yang memakan makanan basah organik dengan berat badan 3,09 kilogram, berumur 3 tahun, memiliki frekuensi muntah yang sangat rendah, dan perubahan berat badannya tetap, maka memiliki perilaku yang aktif. Hasilnya sama dengan, hasil dari program yang sudah dijelaskan tadi. Baik, sekian dulu dari proyek kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dari kami sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.